Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 1 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 1 Februari 2025. Oke, mirror. Ya, aku lihat di sini kamu dan dia adalah cerminan diri ya. Jadi apa yang mungkin terjadi di dalam hidupmu dulu pernah terjadi apa, atau apa yang dulu pernah terjadi di hidup dia ternyata kamu mengalami juga, atau mungkin dari sikap atau tindakan yang pernah dia lakukan ternyata kamu juga pernah melakukannya. Jadi kayak melihat adanya dirinya di dalam diri kamu dan kamu pun bisa melihat diri kamu ada di dalam diri dia. Karena saling mencerminkan gitu ya. Atau paling tidak di sini dia merasa bahwa kamu adalah cerminan dirinya. Jadi apa yang dia lakukan ternyata kamu juga melakukannya gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamulah cerminan dirinya. Dan ternyata aku melihat di sini karena kamulah cerminannya, akhirnya di sini dia mengerti untuk harus mengintrospeksi diri. Kenapa? Oh, dari apa yang telah dia lihat dari kamu, di sini ternyata dia menyadari, oh aku pernah menyakiti kamu, aku pernah menyakiti orang lain seperti itu ya. Karena di sini aku lihat hubungan antara kamu dengan dia memberikan luka batin. Ada luka yang begitu besar di sini aku lihat ya. yang yang memang dia timbulkan terhadap kepada kamu seperti itu. Padahal aku lihat selama ini kamu tuh udah bener-bener memberikan apapun yang dia butuhkan atau apapun yang dia inginkan. Aku lihat kamu benar-benar memberikan cintamu, bahkan harta bendamu, uangmu, waktumu, perasaanmu hanya untuk dia selama ini gitu kan. Karena di sini ada unconditional love ya. Jadi aku lihat kamu tuh udah jor-joran banget ya memberikan segalanya untuk dia ya, tapi aku lihat justru malah dikhianati, dilukai, disakiti, ya, memberikan luka batin ke kamu seperti itu. Akhirnya aku lihat ya, sekarang justru malah kamu, aku lihat lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Nah, kalau aku lihat kamu ini memang berdiri dengan seseorang yang narsis dan juga egois ya, hanya mementingkan diri sendiri. Jadi apa yang dulu kamu berikan itu dia menikmati, tapi dia tidak pernah melakukan timbal balik memberi juga ke kamu seperti itu ya. Karena selama ini dia hanya mementingkan atau mencintai dirinya sendiri. Dan aku lihat selama ini kamu benar-benar jor-joran banget memberikan kasih sayang, keutuhan, baik itu dalam hubungan ataupun kekurangan dia, kamu tutupi agar dia tetap merasa utuh atau dia bisa merasa bahwa dia tidak minder atau gimana gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu memang benar-benar tertarik banget sama dia, cinta banget, atau bucin-bucin lah bisa dibilang gitu ya. Kamu dulu itu terbucin-bucin banget sampai-sampai selama kamu dulu bersama dia, kamu itu kayak mengabaikan dirimu sendiri atau tidak mementingkan dirimu sendiri. Kamu nggak peduli dengan mungkin penampilan kamu, perasaan kamu, uangmu, hasil kerja kerasmu, semuanya kamu berikan hanya untuk dia. Seperti itu, ya. Tapi apa yang kamu dapat? Ya, hanya luka batin. Terluka, kecewa, pengkhianatan, ditipu, dibohongi, dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Sehingga aku lihat
butuh waktu begitu lama ya bagi kamu untuk bisa move on, untuk bisa lepas dari dia, untuk bisa merelakan atau mengikhlaskan dia pergi dari hidupmu dan mulai apa itu namanya, melanjutkan atau melangkah maju untuk dirimu sendiri, untuk kesuksesan hidupmu, untuk kebahagiaan dirimu. Aku lihat di sini kamu sampai membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Bahkan mungkin butuh bertahun-tahun gitu ya untuk memantapkan diri, meyakinkan diri bahwa aku bisa tanpa dia, bahwa aku bisa bahagia, aku bisa melakukan ini itu, aku bisa lepas dari dia. Nah, itu butuh bertahun-tahun. Ada yang sampai bertahun-tahun ya, aku lihat di sini. Jadi untuk bisa sembuh, untuk bisa healing, untuk bisa lepas dari hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan ini itu butuh waktu. Aku lihat di sini. Ya, untuk bisa adanya suatu progres dalam hidupmu, ada kemajuan untuk dirimu ya. Oke, Chaser. Kamu ini berdealing dengan seseorang yang memiliki tingkat kodependensi. Ya, dia ini orang yang sebenarnya takut diabaikan, ya. Makanya dia akan menggunakan psikologi seseorang dengan cara cuek, ya. Dia juga tidak mau mengejar, maunya dikejar. Tapi jadi dengan cara apa? Dengan cara sok dingin, sok cuek, sok angkuh, sok misterius ya, agar kamu secara psikologis itu mengejar-ngejar dia, agar ada rasa kayak penasarannya gitu loh, agar ada rasa bersalahnya gitu ya, ada rasa ingin membujuk, merayu, mempertahankan dia, memperjuangkan dia. Nah, seperti itu ya. Padahal sebenarnya orang ini tuh orang yang takut akan ditinggalkan. Ya, sebenarnya dia tuh orang yang takut ditinggalkan. Kalau kamu udah dipermainkan secara psikologis, akhirnya di sini dia merasa bahwa ya udah kan kamu udah terbucin-bucin nih sama aku bisa tenang nih, mau aku kemana aja aku bebas, pasti kamu nyariin aku gitu, pasti kamu akan memohon-mohon untuk balikan lagi sama aku gitu. Ya dia dengan percaya diri karena ya itu tadi ya dia chaser ya. Dia paling takut akan ditinggal, tapi cara dia biar nggak ditinggal bukan dengan cara memohon atau mengejar-ngejar kamu, tidak, tapi dengan cara mempermainkan psikologis kamu gitu ya. Dimana aku lihat juga di sini kan ada kodependensi nih ya, berarti selama ini aku lihat kamu tuh bener-bener terbucin-bucin banget, kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, kamu yang selalu berusaha banget untuk hubungan ini, tapi apa yang dia lakukan? Cuek banget, bodoh amat, tidak menganggapmu, tidak memperdulikanmu. Kalau dia butuh baru dia datang, kalau udah nggak butuh dia tinggal, seperti itu ya. Jadi ada tingkat kodependensi yang terlalu besar, hanya sebelah pihak doang yang memperjuangkan atau mempertahankan hubungan ini gitu. Makanya kalau aku lihat di sini akhirnya ada pemutusan hubungan ya dari kamu ke dia. Aku lihat di sini kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini dan mulai melangkah maju, menerima apa yang selama ini telah terjadi dan mulai melakukan sesuatu yang memang menurutmu lebih kamu butuhkan untuk dirimu ya. Bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri, bagaimana membuat diri ini sukses, bagaimana membuat diri ini lebih baik, ada kemajuan seperti itu ya. Nggak hanya stuck pada kisah cinta-cintaan doang seperti itu ya. Dan bahkan aku lihat di sini kamu melakukan perubahanmu ini atau kamu mengakhiri hubungan ini itu juga dengan cara tiba-tiba. Dia nggak menduga-duga, tiba-tiba kok kamu ngomong ya ngomong berpisah ya sama dia gitu ya. Dia juga kaget gitu. Karena kalau aku lihat di sini secara tiba-tiba tanpa dia duga-duga kamu itu membahas tentang perpisahan misalkan ya, atau tanpa kamu ngomong tiba-tiba kamu menghindar, tiba-tiba kamu menghilang, tiba-tiba kamu cut off dia, seperti itu ya. Jadi memang aku lihat energi kamulah yang mengakhiri hubungan ini, melangkah maju ya, terus itu mencari jalan hidupmu, mencari jati dirimu, mencari jalan hidupmu sendiri
untuk kemajuan kamu gitu ya. Nah, setelah apa yang telah terjadi kamu memilih untuk pergi dari dia, apa yang dia rasakan di sini? Dia ternyata semakin tertarik sama kamu ya. Bahkan di sini dia kan orangnya masih ego ya. Orangnya itu memang egois banget. Orangnya itu narsistik, orangnya itu nggak mau menunjukkan bahwa dia ini orang yang ngejer-ngejer gitu loh. Jadi walaupun di sini dia tertarik sama kamu, dia hanya menunggu kamulah yang effort duluan gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia sedang menunggu pesan dari kamu atau telepon dari kamu atau komunikasi lagi lah dari kamu untuk membicarakan kelanjutan hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia memang masih ada pengharapan untuk melanjutkan hubungan dengan kamu. Kamu memohon-mohon gitu sama dia untuk mau melanjutkan hubungan dengan dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia merasa bahwa dia masih menunggu kamu untuk melakukan action, untuk melakukan permohonan, untuk membujuk dia agar dia mau bersama dengan kamu lagi. Nah, gitu ya. Dan ya, aku lihat di sini separation ya. Kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan, kalian sudah berpisah dan apa yang dia rasakan saat ini adalah kesedihan, rasa kepahitan hidup ya, atau memang keadaannya lagi sulit-sulitnya ya saat ini dia rasakan atau yang dia alami, entah itu dalam kehidupan percintaannya, dalam kehidupan karirnya, keuangannya, berkeluarganya atau apa. Pokoknya dia ngerasa hidup dia kayak terasa pahit sekarang, sulit. Terus juga setelah berpisah dengan kamu ini yang dia rasakan adalah rasa sedih, merindukan kamu, selalu memikirkan kamu, bahkan ada masa depan yang tidak pasti yang dia lihat. Dia kayak nggak tahu tuh dia ke depannya mau gimana, mau seperti apa, mau ngapain itu nggak tahu ya. Karena mungkin selama ini kamulah yang mengarahkan jalan hidupnya atau kamu yang memberikan apa itu namanya? Kayak apa itu namanya? Arahan, ya. Kayak arahan hidup dia gitu. Oh, aku melihat bahwa si dia saat ini ngerasa stagnan ya, seperti takut untuk maju ke arah kamu. Jadi keadaan dia kayak sekarang tuh takut, diem aja gitu, nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena di sini dia meragukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ya dia mungkin tahu diri bahwa dia telah menyakiti kamu, terus juga mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya, kamu mungkin sudah tidak sebutin dulu sehingga gampang untuk dia permainkan secara psikologismu, atau mungkin level kalian sudah berbeda di sini, energi kalian sudah berbeda jauh, atau memang kalian ada perbedaan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia seperti meragukan diri. Tapi aku melihat di sini ada situasi juga dia kayak kurang ada kesadaran diri juga sih ya. Jadi mungkin nggak sepenuhnya merasa bersalah juga orang ini ya. Orang ini nggak sepenuhnya merasa dia salah banget, enggak gitu ya. Hanya meragukan dirinya sendiri aja. Tapi ya kurang merasa bahwa dia harus sadar diri, enggak, aku lihat di sini ya. Jadi keadaan hubungan kamu dengan dia saat ini monoton,
Dan aku lihat sekarang ya, dia nampaknya terlihat pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja. Ya, padahal aku lihat di sini dia masih bertahan saja pada situasi yang toksik. Mungkin saat ini dia dikelilingi dengan orang-orang toksik, atau saat ini dia ada di situasi yang apa ya, toksik gitu. Ya, pokoknya di sini aku lihat dia tetap bertahan dalam situasi yang toksik, menyakiti dia, menyulitkan dia, nyusahin lah pokoknya, tapi dia tetap sok pura-pura bahagia seperti itu. Ditambah lagi juga dia ternyata meragukan kemampuan dirinya untuk sukses, untuk bisa melakukan ini itu. Jadi dia ragu, apakah iya aku bisa gitu, ya. Terus itu dia juga memiliki suatu ketakutan yang apa ya, yang tidak bisa terelakkan. Jadi dia takut kalau misalkan aduh jangan-jangan ke depannya dia akan begini, dia nggak tahu ke depannya dia akan seperti apa, dan itu yang dia takuti. Seperti itu ya. Sesuatu yang apa ya, menunggu dia di depan sana itu dia nggak tahu, tapi udah dia takutin aja gitu. Ya. Terus itu aku lihat di sini dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Jadi ada sifat bergantung ya. Dia ini orang yang punya sifat bergantung. Terus juga mungkin karena dia punya sifat yang bergantung, sehingga mungkin kelakuan dia atau sifat dia, tindakan dia juga bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan siapa yang bisa menjadi tempat bergantungnya dia. Gitu ya, jadi tergantung orangnya. Kalau misalkan nih dia bergantung tentang uangnya ke pasangan. Kalau pasangannya banyak duit misalkan ya, misal aja contoh. Terus pasangan itu sangat membutuhkan kasih sayang, ya maka dia akan berikan kasih sayang gitu ya, dia akan perhatian gitu. Atau gimana lah dia caranya agar si pasangannya itu tetap akan memberikan dia uang. Seperti itu ya. Atau apa nih bergantungnya dia gitu. Dan dia merasa bahwa sekarang kamu itu kayak menganggap bahwa pilihanmu sekarang mengakhiri hubungan itu adalah pilihan yang kayak menurutmu tepat gitu. Dia merasa bahwa kamu ngerasa kalau pilihan yang tepat antara kamu dengan dia adalah berakhir. Ya, jadi dia kayak tahu gitu loh. Dia kayak merasakan bahwa menurutmu pilihan yang tepat di antara kamu dengan dia saat ini adalah berakhir hubungannya. Ya, kenapa? Karena kalau aku lihat di sini, kamu itu seperti merasa terbebani. Ya, dia ini seperti beban bagimu. Dia ini entah ya, mungkin karena orangnya bergantung akan sesuatu, bergantung tentang misal aja contohnya, bergantung tentang keuangan. Ya, dia butuh seseorang yang membantu dia dalam hal materi gitu. Nah, jadi waktu sama kamu, dia hanya morotin uangmu doang gitu ya, memanfaatkan kekayaanmu atau apa yang kamu atau materi yang kamu punya gitu ya. Sehingga itu membuatmu beban. Sedangkan dia mungkin keadaan finansialnya juga tidak membaik-membaik juga gitu. Jadi menurutmu hubungan yang kamu jalani bersama dia benar-benar memberikan beban banget untuk kamu. Bahkan kamu pun sudah merasakan banget ya bahwa tidak peduli seberapa kerasnya kamu mencoba untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan, hubungan ini tetap ada gitu ya, hubungan ini tetap terjalin, tapi terasa sulit gitu. Aku lihat di sini kamu benar-benar kayak sulit banget untuk mengatasi apapun beban yang mengikuti hubungan kalian ini gitu. Ya itu tadi, mungkin secara finansial dia kok nggak baik-baik sih, udah bertahun-tahun nih aku nungguin kamu bisa memperbaiki finansialmu, tapi kok nggak berbaik-baik juga, nggak ada perbaikannya juga sih, gitu-gitu terus, malah mungkin semakin hari semakin minta duitnya banyak. Nah kayak gitu contohnya aja ya, atau lebih sering meminta uang sama kamu. Nah contohnya aja seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu udah capek, dan mau effort segede apa juga kayak sulit aja gitu untuk mengatasi beban yang ada di hubungan ini gitu ya. Nah,
Kalau aku lihat dari sisi dia sih, sebenarnya dia juga ngerasa kayak sulit juga ya untuk mempertahankan hubungan ini, karena mungkin ada pilihan lain atau ada sesuatu juga yang membebani dia. Kenapa hubungan ini sulit untuk dijalin? Misalkan dia mungkin sudah punya pasangan, ya pasangan sah misalkan, atau dia punya pilihan lain, atau apa deh, pokoknya dia ngerasa hubungan dengan kamu ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dijalani, ya. Ada satu sisi di situasi tertentu dia pengen mengakhiri hubungan ini, tapi tiba-tiba di momen tertentu juga dia masih tidak mau apa itu namanya melepaskan hubungan ini. Jadi kalau aku lihat dari si dianya itu kayak masih pelin-pelan gitu loh, mau mengakhiri tapi nggak rela gitu, kayak ada sesuatu yang menahan dia. Misalkan kamu masih bisa dimanfaatkan secara finansial misalkan ya, atau kamu itu bisa dimanfaatkan karena apa ya, perhatianmu, mungkin selama ini kamu sangat perhatian sama dia jadi memberikan rasa nyaman seperti itu. Atau apa, misalkan kamu tuh men-treat dia dengan baik, kamu selalu ada mendukung dia dengan baik seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat sih, si dianya dia tahu bahwa semakin dijalani hubungan dengan kamu itu semakin sulit, semakin berat, semakin menimbulkan beban gitu. Tapi mau dilepaskan juga nggak rela, kayak ada sesuatu yang menahan dia untuk melepaskan kamu gitu ya. Ya apa itu sesuatunya? Ya kalau nggak dari duit ya mungkin dari perasaan, perasaan dia, kenyamanan, waktumu, ya, support sistemmu atau apapun gitu. Jadi kalau aku lihat dulu, oke, sorry. Jadi dulu aku lihat di sini memang ada rasa pengabdian yang begitu besar ya terhadap dia. Kamu itu dulu benar-benar yang kayak tuh bucin-bucin lah, bahwa kamu itu kayak punya ekspektasi hanya dialah yang tepat untukmu, hanya dialah yang kamu mau, hanya dialah yang cocok untukmu gitu ya. Kamu benar-benar memiliki keteguhan yang kuat untuk dia gitu ya, bahwa kamu maunya sama dia, cuman sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin ke sini, gairah cintamu itu semakin memudar, semakin hilang, ya. Terus itu juga aku melihat di sini, kamu tuh bener-bener yang ambisius banget untuk memiliki dia. Terus itu aku lihat kamu bahkan tekun banget mencari cara gimana agar kalian itu selalu terkoneksi, agar kalian itu bisa selalu terjalin ya komunikasi ataupun hubungannya gitu. Benar-benar hanya hidupmu itu selama ini hanya, atau pikiranmu dan hatimu hanya berorientasi pada dia, dia, dia. Bahkan kamu menyusun suatu strategi atau rencana benar-benar konsisten ya, memperhatikan dia, memberikan ini itu, ya pokoknya melakukan banyak hal lah untuk hubungan ini ya. Terus juga apa ya, aku lihat di sini kamu loyal banget sama dia, setia banget ya sama dia, dan apa ya, menurut dia kamu bisa diandalkan ya. Tapi ya apa, aku lihat di sini pengkhianatan, rasa sakit hati, rasa kecewa yang kamu dapatkan gitu. Ya, mana aku lihat di sini kan kamu selalu belajar ya dari apa yang dari kegagalan yang pernah kamu alami tuh ya. Kamu belajar, oh kemarin begini jadinya begini, berarti aku jangan seperti itu lagi gitu ya. Kamu ulang lagi, kamu cari lagi rencana-rencana yang bisa apa ya, menghasilkan peluang yang bagus untuk kalian bisa bersama gitu. Gimana caranya? Tapi ya apa, aku lihat di sini dari kerendahan hatimu, dari ketulusan kamu, kesetiaannya kamu, dari effortnya kamu, apalagi ya, ya pokoknya dari kerendahan hatimu, kebaikan hatimu, aku lihat ya nggak ada yang apa ya, membuahkan hasil gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, kamu ini kenal dengan dia ini mungkin baru ya, baru.
Ya, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun, misalkan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kebelakangan, tapi dia ini bukan orang lama. Maksudnya tuh kayak bukan teman masa kecil, bukan teman SD, teman sekolah, bukan. Tapi ketika kamu sudah besar, inilah baru ketemu dengan dia ini, gitu. Dan aku lihat di sini memang kamu bertemu dengan orang ini tuh memang kamu memang sangat tertarik gitu loh sama dia, ya. Bahkan kamu berani untuk melakukan perubahan dalam dirimu, ya, untuk ya bisa mendapatkan dia, ya. Banyak yang kamu rubah dalam dirimu untuk bisa menarik perhatian dia seperti itu, ya. Terus itu juga aku melihat di sini insting kamu terhadap dia juga kuat. Aku lihat di sini ya. Cuman ini apa? Setiap kali kalian bersama, aku lihat selalu ada saja situasi yang rumit di antara kalian, ya. Entah itu karena mungkin dia punya pilihan lain, entah karena memang ada jarak, entah karena mungkin keadaan finansial yang apa ya, yang salah satunya belum membaik, atau memang dari kedua belah pihak ada masalah secara finansial, ya, belum stabil seperti itu. Tapi aku lihat ada saja kejadian-kejadian yang terlalu rumit di hubungan kalian. Entah itu juga bisa jadi tentang kesalahpahaman, ya, salah paham dalam mengartikan kalimat yang terucap atau gimana. Ada aja pokoknya yang membuat hubungan kalian itu sulit untuk dijalani secara langgeng gitu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga mungkin salah satu di antara kalian ada yang emosian orangnya, nah kayak gitu ya. Bisa jadi kamu mungkin orangnya emosian seperti itu, atau dia yang emosian, atau bisa jadi juga kedua belah pihak. Ya, jadi semakin sulit untuk dijalani hubungannya seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini, sebenarnya ya kepribadian kamu aslinya tuh orang banyak yang kagum loh gitu. Aku lihat di sini ya, orang-orang di luar sana itu banyak yang kagum dengan kepribadian kamu. Bahkan sebenarnya dia pun itu sebenarnya kagum terhadap kepribadian kamu, ya. Karena aku lihat di sini dengan kepribadian kamu ini banyak orang-orang itu yang pengen mendekat, ingin menjalin hubungan baik dengan kamu. Kenapa? Karena kamu orang yang sederhana, ya, orang yang gak banyak neka-nekonya, tapi kamu itu orang yang kalau sudah mengambil suatu langkah atau keputusan itu kayak tegas, yakin banget gitu, ya. Dan inilah yang membuat dampak positif di dalam hidupmu, sehingga orang-orang di luar sana itu melihat kamu, wah gitu loh, keren, kamu pemberani, kamu orangnya mantep gitu ya. Jadi kayak ada aura yang memancarkan yang memancar di dalam diri kamu itu kayak keren gitu loh, ya. Jadi kamu tuh orang yang tidak kenal takut mungkin, ya, tidak kenal takut, tegas, terus itu pemberani, terus apa ya, apa yang kamu lakukan itu kayak harus berhasil gitu, penuh dengan ambisi, penuh dengan semangat gitu, ya, kalau aku lihat di sini. Bahkan dalam menjalin hubungan juga gitu. Kalau kamu sudah memilih A, ya, orang yang kamu incar, orang yang kamu inginkan A, kamu akan usahakan banget gimana caranya kalian itu bisa dapat gitu ya. Kalian bisa bersama. Oh, kamu pontang-panting mengusahakan ini itu. Ya. Cuman aku lihat ketika kamu bersama si dia ini, memang ternyata apa ya, hubungan kamu dengan dia ini memang rapuh, ya. Hubungan yang masih kurang kokoh fondasinya, kurang mungkin kurang saling mengenal, kurang saling perhatian, kurang saling memahami, ya, karena sering ada kesalahpahaman juga di antara kalian. Seperti itu aku lihat di sini. Ditambah lagi kamu berdealing dengan seseorang yang emperor. Emperor tuh otoriter, orang yang tirani, maunya berkuasa, punya jiwa kepemimpinan, nggak mau diatur-atur, nggak mau nggak mau terlihat
terlihat rendah, terlihat lemah, seperti nggak mau ya. Dan mungkin juga orang yang dulu yang kita bacakan ini, yang berdealing dengan kamu ini, itu dulu memang kehidupan dia stabil ya. Terus juga mungkin di masanya dulu dia mungkin punya suatu perlindungan atau mungkin ada backingan ya, entah itu orang tuanya, entah itu siapalah, pokoknya aku lihat di sini dia itu orang yang apa ya, kayak ya, kalau misalkan dalam pekerjaan gitu ya, misalkan dia punya orang dalam kayak gitu loh ya. Nah, terus juga memang orangnya otoriter, orangnya dewasa, aku lihat di sini. Cuman itu memiliki suatu ketergantungan, ya. Dia memiliki suatu ketergantungan akan sesuatu atau seseorang. Nah, bisa jadi ketergantungannya tentang pasangan hidup. Karena di sini kan dia orang yang takut ditinggalkan. Dia mungkin punya ketergantungan akan pasangan, ya. Dia takut kalau dia hidup itu cuman sendirian, nggak punya pasangan. Mau itu pasangannya dikasih ikatan ataupun enggak, yang penting dia punya apa sih, pasangan gitu. Ada seseorang yang memperhatikan dia, bucin sama dia, memperjuangkan dia, menyayangi dia lah, bla bla seperti itu ya. Terus juga di Emperor, mungkin dia ini sudah menjadi sosok ayah. Entah dia ini suamimu, mantan suami, duda, atau suami orang, nah seperti itu ya. Atau kalau dia seorang wanita ya kalian situasikan saja lah ya. Nah, intinya di sini aku lihat dia sudah memiliki peran sosok ayah. Atau bisa jadi juga kalau tidak menjadi sosok peran ayah, mungkin dia ini tulang punggung keluarga, pengganti sosok ayah ya, tulang punggung keluarga bisa jadi. Terus itu orangnya logis ya, orangnya rasional. Segala apa ya, dia menghadapi kehidupan ini mikirnya secara logika aja gitu ya, secara realistis. Kurang memahami situasi atau keadaan di hidupnya itu dengan perasaan. Dia nggak pakai perasaan orangnya ya, tapi dia pakai logika atau rasional, punya jiwa kepemimpinan. Dan kalau aku lihat ya, dia ini orang yang sebenarnya tidak terlalu, atau dulu dia ini orang yang saat masih bersama kamu itu belum ada gebrakan untuk memikirkan tentang hubungan ya, hubungan romansa ya. Jadi dia ini masih yang fokusnya itu di finansial, di karir seperti itu ya. Kalaupun ini dia mau menjalin suatu hubungan romansa, dia itu orang yang apa ya, menganggap hubungan itu harus bisa disiplin, harus ada otoritasnya ya, agar hubungan itu bisa seimbang. Karena kalau aku lihat dia ini orang yang kalau kalau apa namanya, di Emperor ini lebih ke ini ya, dia ini orang yang lebih ke fokusnya itu ke karir, ke keuangan. Jadi benar-benar bertahan, power atau kedisiplinannya itu ke pekerjaan atau kesuksesan hidup. Jadi dia pun memandang hubungan dalam percintaan juga seperti itu, harus memiliki ketahanan, kekuatan, kedisiplinan ya, yang harus dimiliki di hubungan ini gitu, di hubungan kalian gitu. Terus itu juga dia kan orangnya logika banget ya, sehingga kalau misalkan mau menjalani hubungan itu harus menggunakan akal sehat menurut dia. Nggak usah pakai terlalu bawa perasaan, nggak usah terlalu baper seperti itu ya. Agar segala sesuatunya itu bisa teratur, agar segala sesuatu itu nggak selalu dibaperin, nggak dikit-dikit marah, dikit-dikit apa ya, nggak enakan. Nah seperti itu, orangnya logika, sedangkan kamu orangnya baperan atau pakai perasaan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia kan orangnya rasional banget gitu. Jadi kayak cinta juga, walaupun cinta tapi kalau nggak punya duit ya sama aja bohong. Nah kayak gitu loh, misalnya kayak gitu ya, contohnya gitu. Jadi
walaupun dalam menjalin hubungan tetap harus menggunakan kepala yang dingin, tenang ya, apalagi kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan, walaupun misalkan situasinya sudah dalam situasi yang sulit atau kritis gitu ya. Terus itu aku lihat di sini dia ini orangnya memang logika banget, bahkan dalam menjalin hubungan ya sebisa mungkin berpikirnya juga secara logika atau menanggapi hubungan itu kalau bersama dia itu secara logika aja, nggak usah terlalu baperan, nggak usah bawa perasaan gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia benar-benar nggak mudah banget ya, sulit banget gitu ya, karena itu kamu orangnya bawa perasaan, dia orangnya logika, pakai logika. Terus itu dia ini juga menganggap suatu hubungan itu terlalu tradisional, sehingga setiap kalian menjalani hubungan ini kalian selalu merasa sesak ya, kalian berdua selalu merasa sesak menjalani hubungan ini karena terlalu kaku, terlalu tradisional, terlalu kolot seperti itu ya. Jadi kalian itu sebenarnya butuh bersantai sih, coba nikmati aja hubungan ini dengan senang-senang seperti itu ya. Terus itu juga mungkin kamu berdilingnya dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, atau umur kalian nggak sepantaran, mungkin lebih tuanya juga jauh misalkan, sehingga dalam memiliki pola pikir juga beda ya, beda, terus punya sudut pandang itu juga beda kayak gitu. Jadi ya itu menjalin hubungannya terlalu tradisional, terlalu kolot, terlalu kaku seperti itu. Makanya semakin dijalani semakin terasa sesak seperti itu ya, karena mungkin karena beda generasi ya, beda pola pikir, beda beda pemahaman dalam menjalin hubungan, ditambah lagi dia orangnya logika banget, kamu berperasaan banget seperti itu ya, bawa perasaan banget gitu kan. Nah, di masa dulu aku lihat memang dia ini sempat mapan ya, sempat mapan, apalagi juga di sini dia ini orang yang punya sikap yang konservatif terutama dengan perasaan dan emosinya ya, jadi terlalu konservatif. Terus itu dia ini juga orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya secara terbuka. Jadi makanya di sini sering terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Kadang kan nggak mau ngaku gitu tentang perasaan dia sebenarnya, dia memang suka sama kamu atau enggak, atau dia lagi marah atau enggak gitu ya. Jadi kadang membuat kamu bingung, bertanya-tanya, ini orang sebenarnya serius nggak sih sama aku, sebenarnya dia suka juga nggak sih sama aku, ya nggak tahu, kamu juga nggak tahu karena dia sulit untuk mengungkapkan perasaan dia secara terbuka. Jadi seperti itu ya, akhirnya sering terjadi kesalahpahaman seperti itu. Juga aku lihat dia punya kepribadian yang mendominasi, suka mengendalikan orang ya, termasuk kamu itu harus ngikutin apa maunya. Kalau kamu nggak bisa ngikutin maunya dia tinggalin, dia cuekin gitu ya. Yang pasti di sini aku lihat dia orang yang memang suka mendominasi, suka mengendalikan orang lain untuk memaksakan segala sesuatunya sesuai dengan maunya dia. Bahkan dia akan mendominasi orang lain untuk memaksa orang lain bisa memberikan apapun yang menurut dia butuhkan atau demi kepentingannya dia sendiri gitu. Egois ya. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya, baik kamu dan dia memang sebenarnya sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain ya. Baik kamu dan dia sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain, baik itu secara intelektual, fisik, dan emosional. Dia tertarik sama kamu ya dari 3 unsur itu. Kamu mungkin memang di mata dia cerdas, secara fisik kamu menggairahkan nafsunya, terus itu secara emosional dia suka gitu ya dengan emosionalnya kamu. Dan aku lihat kamu pun seperti itu sama dia dalam 3 aspek itu. Kamu pandang dia orangnya cerdas, secara fisik mungkin dia juga menarik, terus itu secara emosional juga kamu mungkin suka dengan emosionalnya dia. Nah, dan aku lihat juga baik kamu dan dia sama-sama ya menjunjung tinggi kesuksesan dalam hidup ya, sangat menjunjung tinggi standar kehidupan. Jadi mungkin prinsip kamu, aku belum mau nikah kalau misalkan aku belum sukses, dan aku mau mencari pasangan yang sudah sukses juga. Nah, dia pun seperti itu gitu loh. Jadi makanya karena kalian itu punya
prinsip atau pemikiran yang seperti itu, satu sama lain ini kurang memberikan effort, kurang memberikan waktu luang, kurang ada quality time, karena yaitu masih memiliki pencapaian masing-masing, masih fokus pada pencapaian masing-masing dalam hal karir dan keuangan. Seperti itu dia, jadi masih sama-sama saling berjuang dalam hal karir dan keuangan. Itu juga yang membuat kamu dan dia masih sulit untuk bisa bersama ya, atau langgeng hubungannya ya. Kamu masih fokusnya juga di karir dan keuangan, dan dia pun sama gitu loh. Karena kalau aku lihat sebenarnya sama-sama saling mendorong hubungan ini atau pasangan untuk mencapai kesuksesan atau menjunjung tinggi standar kesuksesan gitu ya. Ya, kalau berarti di sini kan kalian sudah berpisah ya, berarti bukan pasangan. Nah, tapi gitu deh. Pokoknya aku pengen kayak gini ya. Kamu punya prinsip, aku pengen punya pasangan yang sudah sukses. Uang bukan menjadi masalah lagi. Terus secara emosional begini, secara fisik seperti itu, secara intelektual secara begini begitu begini begitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak punya karakter apa ya? Bukan karakter, kriteria. Punya kriteria itu yang cukup tinggi, apalagi dalam hal finansial gitu. Dia pun begitu ya, pengen cari pasangan ya secara finansial juga bagus gitu. Dan memang aku lihat baik kamu dan dia sama-sama sedang berusaha banget memperjuangkan finansial kalian masing-masing, seperti itu. Ya, aku lihat di sini mungkin ya kuat ya energinya. Mungkin kamu berdealing dengan sosok ayah ya, entah dia ini duda, sudah punya anak, atau suami orang, atau ini bisa jadi suamimu ya. Silakan disituasikan saja. Bahkan aku lihat juga memang saat ini fokus kamu dengan dia adalah yaitu tadi karir dan keuangan aja dulu. Kamu saat ini fokus di situ, dia juga saat ini fokus di situ. Kenapa? Karena ya ini sebenarnya ya dia itu pengen tetap sama dengan kamu, tapi dia lihat juga kan kamu sekarang lagi fokusnya di situ di karir dan keuangan. Dia juga saat ini juga melihat situasi dia memang kayaknya lebih penting karir dan keuangan, dan memang prinsip dia adalah menstabilkan diri dulu kan secara karir dan keuangan. Ya udah di situ ya, karena sebenarnya secara prinsip 11-12 kamu dengan dia itu gitu nggak jauh berbeda gitu. Pengennya ya punya pasangan bertemu di satu titik dimana kalian sudah sukses gitu. Makanya saat ini pengennya fokus ke karir dan keuangan aja dulu deh gitu, nggak mau lagi fokus dengan nggak mau dulu fokus ke cinta-cintaan gitu. Apalagi di sini dia itu punya standar yang tinggi banget ya. Mungkin nggak cuma sekedar pasangan yang apa ya, punya karir yang bagus atau keuangan yang bagus, mungkin juga harus, kalau misalkan dia pria, kamu wanita, mungkin harus tingginya sekian sentimeter gitu ya, putih, bersih, kurus, berat badannya sekian, misalnya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kalau misalkan kamu ingin menjalani hubungan dengan dia, mungkin kamu harus bisa mempertahankan minat atau gairah nafsunya dia ya, atau bisa memenuhi standar tingginya dia itu dalam apa ya, kriteria pasangan yang dia mau gitu ya. Aku lihat standar dia memang tinggi, intinya seperti itu ya. Dan apalagi di sini kamu ini berdealing dengan seseorang yang masih merasa puas dengan kehidupan melajang ya, jadi belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk diikat, belum mau untuk menikah atau menjalin hubungan yang berkomitmen gitu. Dia masih pengen yang have fun, pengen kesana sini kilar-kilir, pengen apa itu namanya, tebar pesona kesana sini, deket dengan si A, si B, si C, lawan jenis ataupun sesama, pokoknya masih pengen bebas seperti itu. Terus itu juga dia ini sebenarnya ya sekarang tuh masih pengen cari temen yang bisa diajak ngobrol secara intelektual. Jadi pengen cari temen ngobrol tuh yang
mungkin cerdas, wawasannya luas, public speakingnya bagus. Nah, seperti itu. Makanya di sini mungkin kamu sering melihat dia deket sama berbagai macam orang atau banyak orang gitu. Ya, mau itu lawan jenis ataupun ya sesama jenisnya dia gitu ya. Ya karena itu, karena masih pengen lajang, masih menikmati hidup melajang, terus itu juga masih pengen cari teman aja dulu deh yang asik diajak ngobrol dan berintelektual gitu. Jadi sulit ya kalau misalkan kamu mengharapkan dia untuk berkomitmen gitu ya. Nah, bisa jadi juga energi King of Swords ini juga ada di kamu gitu. Kamu juga mungkin masih pengen melajang, masih menikmati momen-momen melajangmu dan masih pengen, udah deh daripada menjalin hubungan cinta-cintaan yang serius-serius, mending cari temen ngobrol aja yang wawasannya luas. Jadi bisa open minded ya, kamunya bisa mencari pengalaman, mendapatkan cerita-cerita pengalaman dari orang-orang yang berintelektual, bisa upgrade diri ya, belajar dari pengalaman orang-orang, semacam itu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi memang kamu juga punya standar yang tinggi juga dalam mencari pasangan, dia juga seperti itu. Paham ya kalau aku lihat di sini ya, mudah-mudahan kalian paham. Oke, kalau aku lihat keadaan dia saat ini atau perasaan dia Ding ya, perasaan dia terhadap kamu saat ini adalah ya dia merasa bahwa dia harus berkontemplasi ya, harus melakukan suatu perombakan atau perubahan diri. Terus itu juga aku melihat perasaan dia terhadap kamu saat ini dia merasa sendirian. Dia saat ini lagi introspeksi diri ya, terus itu mulai kayak meretreat dirinya ya, kembali ke mode awal seperti itu, mencari atau menemukan jati diri saat ini ya. Jadi walaupun dia mungkin lebih tua usianya dari kamu, dia tuh kayak nggak tahu jati diri dia tuh sebenarnya apa atau seperti apa, mau gimana juga nggak tahu gitu. Jadi makanya sekarang lagi mencari-cari atau menemukan jati dirinya, sebenarnya dia ini maunya gimana atau dia ini siapa gitu ya. Lagi dalam proses pencarian jiwa atau membimbing batinnya, sebenarnya maunya gimana, maunya apa, mau ke arah mana, nah seperti itu ya, benar-benar lagi berintrospeksi diri dan berkontemplasi. Dan aku lihat di sini bagi kamu yang saat ini lagi lajang, nampaknya kamu sekarang sudah bisa mengatasi dirimu atau sudah mengatasi apa ya, masa-masa kesepianmu setelah berpisah dari dia atau pergi dari dia. Kamu nampaknya juga memang sudah pulih dari rasa patah hati, putus cinta yang menyakitkan dari masa lalumu bersama dia ya, dan aku lihat memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu ya. Aku lihat di sini kamu siap melakukan apapun yang baru-baru dalam hidupmu, mungkin memulai bisnis baru atau punya rencana-rencana baru ya, atau apalah gitu ya. Ada hal-hal baru yang aku lihat di sini kamu siap untuk kamu jalani gitu ya. The Hermit ya, aku lihat kuat banget energinya. Kamu ini berdiri dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu, dan ya sebenarnya dia juga orang yang bijaksana ya. Cuma nampaknya dia harus sadar bahwa dia harus bisa lebih berusaha keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu. Dia harus tahu bahwa kalau misalkan dia mau kembali lagi sama kamu, dia harus punya effort yang lebih lagi dari yang kemarin untuk bisa mendapatkan perhatian atau terhubung lagi dengan kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia mulai berpikir atau mulai memiliki pemikiran bahwa kenapa ya kok aku sama kamu lebih banyak waktu-waktu kita berpisahnya dibandingkan waktu-waktu saat kita masih bersamanya ya, masa-masa kita bersama gitu loh. Mungkin kalau misalkan ada momen-momen bersama dengan kamu itu paling bertahan cuman seminggu atau beberapa hari, tahu-tahu kita udah saling menarik diri, tahu-tahu kita udah musuh-musuhan, marah-marahan ya, saling cuek, nah kayak gitu. Dan kalau udah misalkan marah-marahan atau cuek-cuekan gitu bisa sampai berbulan-bulan ya. Jadi dia merasa seperti itu, kayak kok nggak imbang ya, kita bersama-sama itu kayak cuman sebentar gitu,
Tapi kalau misalkan kita berpisah itu kayak lama banget gitu. Dan ketika lama berpisah, ngerasa kangen, ngerasa sendirian, ngerasa rindu, kepikiran kamu terus, keinget momen-momen yang pernah terjadi, seperti itu. Ya, jadi menurut dia merasa kayak kurang cukup untuk bersama dengan kamu selama ini. Terus itu juga aku lihat di sini dia mulai menyadari sepenuhnya keinginan, kekhawatiran dan rasa tidak aman yang selama ini terjadi di hubungan kalian. Kenapa sih sampai kita berpisah? Kenapa sih sampai kita salah paham? Tuh mulai step by step atau sedikit demi sedikit dia mulai memahami, ya. Kekhawatiran, keinginan, rasa tidak aman itu terjadi kenapa? Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Juga ada Virgo nih kuat energinya. Sama apa nih? Emperor tuh Aries ya. Aries dan Virgo ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kalau memang kalian ingin memulai hubungan baru kembali, cobalah untuk kamu yakinkan pada dirimu bahwa kamu memang benar-benar sudah siap. Terus kamu juga benar-benar sudah sembuh dari patah hatimu atau luka batinmu di masa lalu. Terus itu cobalah untuk apa ya, kayak memulai percakapan dasar dalam berkenalan itu jangan terlalu canggung, karena itulah yang menjadi penentu hubungan kalian ke depannya bersama orang baru ya. Kalau memang kalian memang yang saat ini lagi lajang dan ingin memulai dengan hubungan dengan orang baru gitu ya. Ya, jadi percakapan di awal-awal itulah yang menentukan hubungan kalian ke depannya apakah akan lanjut atau enggak gitu. Ya, tapi yang pasti di sini adalah pastikan bahwa kamu sudah sembuh dulu dari luka batinmu, gitu. Kamu udah siap, oke? Untuk apa nih, angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 22, 28, 26, 27, 29, 4, 20, 25, 30, 8, 15, 12, 17, 21, 2, 19, 9, 19, 13, 3, 24, 1, 18, 23, 14, 6, dan 10. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, September, Januari, November, Juli, Agustus, Maret, Desember, dan Februari. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio macan, sio kambing, sio ayam, sio babi, sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio kuda. Oke, alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. ONUTSVCRAMFW PKHJGLDYXZIB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.